إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله المصنف هذا الكتاب نصائح العباد فإلى مؤسس جمعية نهضة العلماء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masuk pada makalah yang ketiga, bagian ketiga. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Jadi dalam konteks makalah yang ketiga ini itu menjelaskan tentang dekat dengan ulama dan patuh kepada hukama atau pemimpin. Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kita semua kalian yang berkumpul dengan para ulama. Wastima'il kalami, dan patuh kepada ucapannya. Karena apa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan yuhyil qalba, menghidupkan hati seseorang, menghidupkan jiwa seseorang yang mana ketika di saat hati seseorang itu mati, jadi sebelumnya mati gitu. Nah, dengan mujalasatul ulama ini maka hati seseorang atau ketika hati kita mati maka akan menjadi hidup kembali atau yuhyil qalbal mayyitati binuril hikmah, ya. Hidup dengan cahaya hikmah, atau karena kita selalu patuh terhadap ulama, kepada kiai-kiai kita, ya, maka hati kita akan hidup dan mendapatkan cahaya hikmah, karena sesungguhnya kiai itu atau ulama itu memberikan satu komitmen melayani umat, gitu ya. Ya, tentu dalam hal ini adalah
kiai-kiai yang tidak memprovokatif, tidak memperkeruh keadaan. Karena sesungguhnya atau kiai yang sesungguhnya itu adalah kiai-kiai yang selalu memberikan kesejukan dan selalu memberikan satu rasa aman dan nyaman, kedamaian ya. Jadi tidak selalu atau tidak membuat kondisi menjadi merasa tidak aman, selalu memprovokasi gitu. Tidak. Kiai di sini adalah kiai yang selalu berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya artinya ya saling mengingatkan kebaikan, kira-kira seperti itu. Dalam konteks adalah konteks kebaikan, tidak selalu dengan sholat ya, tapi banyak kebaikan itu. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, yang mana atau sebagaimana diibaratkan tanah yang gersang dengan air kemudian hujan, maka pepohonan menjadi subur ya. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau kita menilik di sini ada kata-kata binuril hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah adalah sesuatu yang bermanfaat, kemudian memberikan satu faedah seperti itu. Sedangkan kalau dalam lafadz hukama ya, dalamil hukama itu adalah para ahli hikmah. Berdasarkan hadis ini, hukama adalah ahli hikmah yang mengetahui zat Allah senantiasa dalam kebenaran dan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dan adapun ulama adalah orang alim, orang saleh yang mengamalkan ilmunya. Dalam salah satu riwayat Tabrani meriwayatkan dari Abu Hanifah jalisul kubara'a wasailul ulama wa khalitul hukama. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa hendaklah kita berkumpul, bergaul dengan para pemimpin dan bertanyalah kepada para ulama, dan dekatlah dengan para hukama atau ahli hikmah. Ini menggambarkan bahwa peranan daripada pemimpin, daripada ulama itu menjadi satu yang penting untuk kita taati ya. Dalam konteks taat adalah tentu ketika mengajarkan kebenaran, kebaikan, kemanfaatan, hikmah, kira-kira seperti itu.
sekali lagi tentu dalam hal konteks berkumpul atau bergaul itu dalam konteks artinya kita jangan jauh-jauh dari ulama. Kita harus patuh dan taat kepada pemimpin dan ulama. Konteks dalam hal ini adalah tentu konteks dalam hal kebaikan. Apabila ada pemimpin yang meminta rakyat, meminta masyarakatnya untuk melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip hal yang buruk, ya tentu kita tidak dianjurkan untuk mengikuti. Dalam hal ini adalah taat atau taat kepada Allah atau hal-hal kebaikan lainnya. Dan dalam satu riwayat juga dikatakan jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitul kubara. Ya, tadi itu ya hampir mirip, berkumpul dengan para ulama dan bertemanlah dengan hukama dan dekatlah dengan kubara. Kemudian juga Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, akan datang di satu zaman, di satu masa, di dalam umatnya, di mana mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha. Maka Allah akan menurunkan 3 macam azab bisalah sati baliyah ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Ketika kita jauh dari kiai-kiai kita, ketika kita jauh dari para ulama, maka kemudian Allah menurunkan tiga azab kepada orang-orang yang jauh daripada ulama. Sekali lagi, ulama adalah sosok panutan yang tidak provokatif, tidak membuat satu kegaduhan. Artinya ya jikalau ada oknum ulama yang membuat kegaduhan, ya kita tidak patut untuk mengikuti. Dalam hal ini adalah berarti ulama yang memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan ya selalu mempererat, mempersatukan. Azab yang pertama adalah dicabutnya berkah dari segala urusannya. Jadi ulahuma yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Berkah itu ya satu kebaikan yang dimana kalau kita tidak mengikutinya maka kebaikan itu akan hilang. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi kita jauh dengan kiai, dengan ulama, yang kedua dijadikannya penguasa zalim kepada mereka kalau masyarakatnya jauh dari kiai, masyarakatnya jauh daripada ulama, maka Allah akan mengutus pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sebagai mestinya. Yusallitullahu ta'ala alaikum sultanan zaliman. Kenapa? Ya karena jauh daripada kiai. Umaro jika tidak bekerja sama, jika tidak
bergandeng tangan, tidak mendengar apa kata kiai, maka ya menjadi salah atau akan zalim gitu. Karena sesungguhnya pengingat bagi ulama itu adalah pengingat daripada umaro, pemimpin itu adalah kiai. Jadi pemimpin yang dekat dengan ulama itu sudah ideal. Ulamanya menasehati, pemimpinnya memimpin, pemimpinnya mengarahkan masyarakat. Jikalau ulamanya menasehati umaro, maka umaro pun menjadi terarah, menjadi insya Allah menjadi pemimpin yang amanah. Wasali satu yakhrujuna minad dunya bighairi imanan. Dan yang ketiga, siapa saja yang kemudian meninggalkan para ulama, maka akan yarjuna minad dunya bighairi iman. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari Al-Fakir khususnya mengajak untuk kita selalu dekat dengan kiai. Kemudian wa'an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata bahwa man dakhalal qabra, barang siapa atau bagi siapa saja atau bagi orang mati, man dakhalal qabri, yaitu orang ketika seseorang meninggal bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa atau ketika orang meninggal kemudian tanpa membawa iman, tanpa membawa bekal, maka ia bagaikan mengarungi bahar itu mengarungi samudra tanpa kapal, ya pasti akan tenggelam. Dan diperkuat dari Abu Bakar Siddiq, kemudian hal ini berdasarkan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Artinya mayat di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam yang memohon pertolongan. Jadi dekatnya kita dengan kiai itu adalah untuk salah satu sebagai pengarah jiwa kita atau sebagai mursyid, sebagai guru kita gitu ya. Maka penting kita untuk dekat dengan para kiai-kiai.
Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al Jibril alaihi salam sifli hasanati Umar faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lima hasartuha faqala sifli hasanatin Abi Bakrin qala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Ini menjelaskan tentang dua nasihat yang berisi dua hal dari pesannya itu ya. Kanjeng Nabi Muhammad ngendiko berkata ya, beritahukan kepadaku tentang keutamaan Umar. Maka kemudian malaikat Jibril menjawab, seandainya air laut menjadi tinta dan pepohonan menjadi penanya, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya, kata malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu kemudian Kanjeng Nabi bertanya lagi, faqala law kanatil bihar faqala sifli hasanati Abi Bakrin faqala Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kata Kanjeng Nabi, beritahukanlah tentang kebaikan Abu Bakar. Maka malaikat Jibril menjawab, Umar hanyalah salah satu kebaikan dari kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Faqala law kanatil bihar midadas syajaru aqlaman lima hasartuha, tadi tentang seandainya tinta ya. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin faqala Umar hasanatu min hasanatin Abi Bakrin. Jadi ini menjelaskan dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, di mana pada saat itu Nabi Muhammad bertanya ke malaikat Jibril tentang Umar dan Abu Bakar. Kemudian wa'an Utsman radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Jadi ini ada salah satu riwayat dari Utsman bahwa mengkhawatirkan, memikirkan dunia akan membuat hati menjadi gelap. Sedangkan wahamul akhirati nurun fil qalbi. Sedangkan khawatir memikirkan akhirat itu membuat hati menjadi bercahaya. Jadi mengingat mati itu baik ya. Wahamul akhirati nurun fil qalbi. Artinya ya bukan matinya sebenarnya, tapi mengingat akhiratnya. Identiknya kalau orang sudah mengingat akhirat itu ada satu pemahaman kolegial di masyarakat, itu berarti
dekat dengan kematian gitu. Tapi itu hanya satu candaan lah, boleh dibilang seperti itu. Wan Ali radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabih. Barang siapa yang mencari ilmu, dalam satu riwayat dikatakan di sini, maka surgalah yang akan didapatkan. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nafi thalabil ilmi kanatil jannah, yaitu surga. Fi thalabihi wa man kana fi thalabil maksiyati kanatin nar fi thalabihi. Ketika seseorang kecenderungan lebih dekat dengan maksiat, maka kanatin nar fi thalabi, maka orang tersebut akan dekat dengan neraka. Tentu saja karena memang ketika kita melakukan satu kemaksiatan, di situ ada dosa, di situ ada kesalahan, di situ ada hal yang fatal. Maka ketika kita tidak memiliki ilmu dalam satu fan keilmuan, maka kita dianjurkan untuk mencari ilmu, tentu dengan cara yang baik dan tidak bermaksiat. Terima kasih. Pertemuan pada kesempatan pagi ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyakirina hamdan na'imin hamdan yafi ni'ma yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.